Oke teman-teman, selamat datang di channel Holy Farm. Channel yang membahas tentang dunia pertanian, yang berfokus pada tanaman durian, tanaman jambu kristal, dan tanaman jeruk bali. Nah, makanya ayo kita majukan dunia pertanian Indonesia. Karena selain untuk memajukan perekonomian, bertani juga dapat menyenangkan dan menyehatkan tubuh kita. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar nih? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah, seperti biasa, kali ini saya akan membahas tentang cara pemberian pupuk pada pohon jeruk bali di fase pembuahan seperti ini. Nah, teman-teman jangan salah ya, justru di fase seperti ini sangat rawan terjadinya perontokan buah. Contohnya seperti ini nih. Nah, biar buahnya tidak pada rontok, saya akan kasih tahu caranya. Makanya simak terus video ini ya, sampai selesai, oke? Nah, untuk pupuk yang saya menggunakan pupuk KNO3 putih. Kenapa saya gunakan pupuk ini? Karena jika dilihat dari kandungan unsur haranya, pupuk ini sangat cocok digunakan untuk fase pembesaran buah, seperti tanaman jeruk bali saya ini. Oke, coba saya bacakan dulu keunggulan dari pupuk ini ya. Yang pertama, nitrogen dalam bentuk nitrat sehingga cepat terserap tanaman. 2. Tidak mengandung klor sehingga tidak meracuni tanaman yang sensitif pada klor. 3. Mengandung unsur kalium yang tinggi sehingga mampu mencegah kerontokan bunga dan buah. 4. Penyemprotan dengan konsentrasi tinggi yaitu 2%, 20 gram per liter air dapat merangsang pembungaan dan tanaman buah seperti durian. Kelima, meningkatkan hasil panen tanaman dan buah-buahan. Keenam, berbentuk kristal sehingga mudah larut dan tidak mengendap. Nah, itu dia keunggulan menggunakan pupuk KNO3 putih ini teman-teman. Nah, sedangkan untuk kandungan unsur haranya sendiri itu ada nitrogen dan nitrat sebesar 13% dan kalium sebesar 46%. Sedangkan untuk cara pengaplikasiannya ini bisa digunakan dengan dua cara, yaitu dengan cara semprot dan cara kocor. Dan untuk kali ini saya akan menggunakan cara kocor ya teman-teman. Nah, untuk cara kocor atau dikocorkan, ini takaran penggunaannya kita bisa menggunakan 5-20 gram per liter air. Nah, karena saya menggunakan 10 liter air, maka saya gunakan 100 gram pupuk. Nah, setelah dituangkan, langsung saja kita aduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Dan setelah diaduk-aduk, baru deh kita aplikasikan pada tanaman kita. Nah, karena sekarang masih musim hujan, ini saya gunakan terpal ya teman-teman sebagai mulsa atau penutup tanah yang tujuannya yaitu untuk menghambat pertumbuhan gulma atau rumput liar. Selain itu bertujuan untuk mengurangi kadar air yang masuk ke dalam tanah. Karena kan di musim hujan itu banyak air ya. Nah, biasanya kalau banyak air itu, maka pertumbuhan buah itu tidak akan maksimal. Dan kalaupun nanti si buahnya itu bisa bertahan sampai panen, maka rasanya itu akan hambar teman-teman, tidak manis. Makanya saya akali dengan cara menutup pakai terpal ini teman-teman. Ya, meskipun pada akhirnya tetap aja basah-basah juga karena memang hujannya itu gede. Ya, tapi setidaknya kita sudah berusaha ya. Ya, semoga saja dengan usaha yang kita lakukan, kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu teman-teman. Jadi pada intinya, kita mah udah berusaha aja dulu, hasilnya belakangan. Karena gini, kebahagiaan itu tidak melulu soal hasil. Ada kalanya, kebahagiaan itu diperoleh dari proses yang kita lakukan. Iya, contohnya gini. Misalkan kita itu suka mendaki gunung. Nah, suatu saat kita itu mau mencapai puncak gunung nih. Tapi belum nyampe puncak, badai datang. Akhirnya kita mau gak mau harus turun lagi ke bawah demi keselamatan. Nah, bagi pendaki profesional, meskipun dia tidak bisa mencapai puncak, tapi dia tetap merasa bahagia. Karena bukan hanya puncak yang dia kejar, tapi proses menuju puncak itulah yang membuat dia menjadi bahagia. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, makanya kita juga dalam berkebun, jalani aja dulu, nikmati prosesnya, dan tunggu hasilnya. Dan nanti kalau misalkan hasilnya belum memuaskan, ya kita coba lagi di kesempatan berikutnya. Iya nggak? Iyalah. Nggak kerasa ya, udah panjang lebar ngomong kesana kemari. Oke deh, sekian dulu ya teman-teman. Ini udah beres dan sampai jumpa di video berikutnya.